Sekarang kita akan belajar mengenai sifat-sifat limit fungsi trigonometri terlebih dahulu. Jadi, ketika kalian menemukan bentuk tertentu, itu tidak selamanya bisa menggunakan cara faktorisasi. Jadi, jika tidak bisa, maka kalian bisa menggunakan sifat-sifat limit fungsi berikut. Nah, sifat yang pertama itu apa? Yaitu ketika kalian menemukan limit dari sin X per X dengan X yang mendekati 0 itu akan sama dengan 1. Sifat yang kedua yaitu limit dari tan X per X untuk X mendekati 0 itu juga akan sama dengan 1. Nah, untuk sifat yang ketiga itu kebalikan dari sifat yang pertama. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Limit untuk ketika kalian menemukan X per sin X dengan si X yang mendekati 0 itu juga akan sama dengan 1. Dan yang keempat itu kebalikan dari yang kedua. Fungsinya ya. Maksudnya, ketika kalian menemukan X per tan X itu akan sama dengan 1. Jadi itu adalah 4 sifat limit fungsi yang dasarnya dulu. Next kita akan ke contoh. Baik, sekarang kita masuk ke contoh yang pertama, yaitu kita harus menentukan nilai dari limit 3 sin X per X dengan X yang mendekati 0. Cara pertama yang harus kalian lakukan adalah sama, yaitu harus substitusi terlebih dahulu. Substitusi X-nya dengan berapa? Yaitu dengan 0 ya. X-nya kan mendekati 0. Jadi di sini sama dengan 3 dikali sin 0 per X-nya 0. Nah, sin 0 berapa? 3 dikali sin 0 itu 0 ya. Per 0. Jadi ini adalah hasilnya 3 kali 0, 0 per 0. Nah, kalian tentu tahu kan 0 per 0 itu adalah BTT atau bentuk tak tentu. Nah, kita lihat 3 sin X per X. Bentar ya. 3 sin X per X itu, apakah kalian bisa menggunakan cara faktorisasi yang ini? Tidak kan? Nah, ketika kalian menemukan bentuk yang seperti ini, gunakanlah sifat limit. Jadi, 3 yang ini kita bisa kedepankan. Jadi, di sini sama dengan 3 limit dari sin X per X, X-nya mendekati 0. Sama dengan 3 dikali, kalian ingat-ingat lagi sifat yang limit trigonometri yang tadi. Limit dari sin X per X dengan X yang mendekati 0 itu sama dengan 1. Jadi hasilnya ini adalah 3 kali 1 sama dengan 3. Jadi intinya kalian harus ingat si sifat tadi. Kan kalau misalnya ini yang dibulati dengan kuning, kalau kalian menemukan bentuk seperti ini tuh akan sama dengan 1 ya. Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Jadi, di contoh yang kedua ini, itu limit dari fungsi 6x kuadrat per sin X dikali tan X dengan X-nya mendekati 0. Nah, ya, caranya gimana? Sama ya, pertama, kita harus substitusi terlebih dahulu. Jadi, kita ganti si X-nya dengan 0. 6 dikali 0 kuadrat per sin 0 dikali tan 0 sama dengan 6 dikali 0 kuadrat 0 ya, per sin 0, 0 tan 0, 0. Jadi ini hasilnya adalah 0 per 0. Nah, 0 per 0 ini adalah salah satu dari bentuk tak tentu. Nah, berarti gimana kalau menemukan seperti ini? Kita kalau misalnya lihat si soalnya ini kan ini ya. Ini tuh kita bisa menggunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Jadi,
Di sini kita akan coba kerjakan dengan sifat limit fungsi trigonometrinya ya. Sama dengan limit X mendekati 0, 6. Nah, kalau misalnya X kuadrat itu kan sebenarnya X-nya ada 2 ya, yaitu X dikali X per sin X dikali tan X gitu ya. Nah, sekarang kita kelompokkan. Jadi, kita lihat yang ini ya. Yang pertama ini X per sin X, terus yang kedua ini. Nah, jadi gimana caranya? Sama dengan 6-nya tulis lagi 6-nya tulis lagi dikali limit dari X per sin X itu 1 ya. Ini juga yang di buletin kuning juga 1. Sama dengan 6 kali 1, 6 kali 1 itu hasilnya 6. 6. Gampang kan ya? Gitu caranya. Sekarang kita masuk ke contoh yang ketiga. Sama aja, kita substitusi terlebih dahulu untuk memastikan nilainya itu merupakan bentuk tak tentu. Jadi nilainya tidak ada nilainya karena bentuk tak tentu. Jadi kita tinggal kira-kira aja ya. Sama dengan 3 kali 0. Pasti 0 kan? Karena sudah ada perkalian 0. Kali 0 apalagi juga 0 kan? Per 5 kali 0 kali sin 0 itu 0. Nah, 0 per 0 merupakan bentuk tak tentu. Untuk mencari nilainya berarti kita gunakan sifat dari limit fungsi. Nah, caranya bagaimana? Sama dengan limit X mendekati 0. 3 per 5 nya kita pisahin dulu ya biar gampang. Terus X yang di atas kita pasangkan dengan sin yang di bawah. Nah, sin yang di bawah. Terus tan yang atas kita pasangkan dengan X yang di bawah. Sama dengan limit X mendekati 0 dari 3 per 5 ya, 3 per 5 ya. Nah, terus limit dari X per sin X itu 1. Limit dari tan X per X, X yang mendekati 0 itu 1. Jadi hasilnya 3 per 5 kali 1 kali 1. Sama dengan 3 per 5. Seperti itu. Gampang kan? Takutnya kalian masih bingung. Tadi X-nya pada kemana dan dari mana. Jadi X yang ini itu dari ini ya. Dari sini nih. Terus X yang ini itu dari ini. Dari sini. Nah, terus satu ini itu dari mana? Satu ini tuh dari sini. Nah, satu yang ini dari mana? Satu ini dari sini. Gitu ya. Bisa kan?